Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirun lan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga kita bisa kembali ngaji. Sonten menika insyaallah kita ngaji lanjutan hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, masih pada bab sholatul jamaah wal imamah, sholat berjamaah dan kriteria imam makmum, gitu ya kalau kita ngaji. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan membaca hadisnya dari Ibnu Abbas ya. Ini kita bacakan, wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, Sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Ibnu Abbas cerita, suatu ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Niki sholat tahajud, sholat qiyamul lail atau sholat sunnah malam. Fakumtu an yasarihi, kemudian saya memposisikan atau berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Di posisi ini sholat ngaten biayi kalih, Ibnu Abbas ini di sebelah kirinya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si miwarai. Kemudian Nabi napa jenenge? Nyekel ya, memegang kepalanya Ibnu Abbas, kan di sebelah kiri begini ya, dari belakang. Kemudian faja'alani an yamini, diputer lewat wingking. Ya ora dieret-eret ngoten di geser gitu ya. Lewat belakang dipindah ke kanan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat fikih hadisnya sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu adik-adik, Abdullah Ibnu Abbas ini orang yang sangat getol terhadap ilmu. Jadi dia menuntut ilmu itu ya dipraktekkan juga, termasuk derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk qiyamul lail. Dia sengaja menginap di rumahnya bibi beliau yaitu Maimunah, salah seorang istrinya Rasulullah, pengen mirsani praktek qiyamul lailnya Rasulullah. Nah, terus derek tak? Ketika berdiri di sebelah kiri itu oleh Rasulullah dipindah, digeser ke sebelah kanan. Nah, maka di sini ada satu fikih sing dipun pahami dening para alim ulama. Asalipun sholat sunnah qiyamul lail itu berjamaah diperbolehkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah bersama Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Kemudian juga orang balik atau Rasulullah menikah kan ngimami naming lari setunggal. Ibnu Abbas itu masih anak-anak Pak. Jadi tetap dihitung berjamaah. Sebab Ibnu Abbas itu ketika Nabi sedo, yuswanipun itu baru sekitar 13 atau 14 tahun. Jadi kan masih kecil banget ya. Kalau sebelum itu berarti ya lebih muda daripada 13 atau 14 tahun.
Kemudian ugi dipun ngendikaken para alim sahnya salat berjamaah itu hanya 2 orang. Nah, jadi sah dalam satu shaf. Ini kalau kita memahami ya berdua itu sejajar. Nah, makanya wonten kajian enten sing imame rada maju sithik ya ndak apa-apa, itu sah, kita sudah pernah ngaji itu. Tapi menurut dohir hadisnya niku berdirinya tidak ada yang di depan atau di belakang. Meskipun nanti ada fikih imam kita tetap kudu ning ngarep ora entuk makmum niku napa? Mendahului imam atau berada posisinya itu di depan imam tidak boleh. Makanya Rasulullah itu muternya ten wingking. Nah, tadi kalau dalam hadis fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si miwaroi. Nabi memegang kepala saya terus diputer lewat belakang. Niki dipahami para ahli hadis, para alim ulama, berarti makmum ki pancen ora entuk nglewati imam. Nggih. Nek cara entuk mutere sak sae Pak, beret ngarep ngoten mawon. Atau diuntir ngoten ya. Tapi ternyata ndak, memang lewat belakang. Nah, sekarang begini. Apakah hukum mendudukkan makmum di sebelah kanan imam ini ketika sholat berjamaah itu menjadi kewajiban atau sunnah? Nah, ini memang ada kajian. Jadi nek miturut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sholatipun satu makmum di sebelah kiri imam itu sah. Adapun sholatnya di sebelah kanan itu afdol, kesunahan. Jadi cara enten ya, beberapa praktek itu sholat berdua di musola pom bensin atau di masjid-masjid yang di situ ada musafir. Niku sosok sing imam sing di, sing makmum sing di ora pati cetha soalé beda kaidah. Nah, kita mungkin terbiasa imamnya di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Tapi ada juga lah nek arep nyusul ngoten niku kan sing digeret makmume. Sing digeret sing tengen bae tengene niku imam, mula moh-moh tenan, digeret moh. Napa bekengkeng. Aku imam kok mbok geret ngono, apa mau iso ngomong kan ngoten ya. Soale makmume sing kiwa. Lah pemahaman kita makmum itu di sebelah kanan ketika sholat berdua. Mulai ya ditonton sik. Kula ndek iki kelingan niki, maca niki kelingan beberapa waktu yang lalu saya safar sholat di salah satu pom bensin itu kebetulan ada jamaah 2 orang. Niku kula enteni sik. Iki imam endi, makmum endi, tak sawang raine modele ra enek sing patut dadi imam ngoten. Lah terus ngenteni rukuk sujud, nah, tertinggal 1 rakaat ya. Dia rukuk, oh imamnya betul di sebelah kiri. Terus makmumnya kalau kode untuk mundur, saya ikut berjamaah waktu itu ya. Jadi asalipun Bapak Ibu sekalian, sholat di sebelah kiri imam itu ya sah. Tetapi afdolnya kalau sholat berdua, terutama ini sholat sunnah memang ya. Kalau sholat wajib ya kita tidak ada persoalan sebab jamaah kathah. Nah, ini memang di sebelah kanan imam. Kemudian juga wonten kaidah ngeten. Sing dadi imam niku sah senajan to ora niat dadi imam saderenge takbiratul ihram. Rasulullah niki kan dieloni Ibnu Abbas kan nyusul istilahnya. Sehingga ketika takbiratul ihram Rasul belum berniat menjadi imam. Maka boleh menyusul kepada seseorang sehingga status piyai itu asalnya dia sholat sendirian atau munfarid kemudian berubah menjadi imam, itu sah sholatnya ya. Kemudian juga alasane sholaten kiwa napa tengene imam itu diperbolehkan miturut jumhur itu karena Nabi tidak membatalkan sholatnya, berarti kan sholatnya sah. Nek umpama batal kan dheweke ten kiwa niku dikon batalke napa pripun ngoten. Tapi kan faktanya Nabi cuma memindahkan saja dari posisi mafdul sing fadilahe luwih cilik ten posisi sing fadilah utawi kautamanipun lebih besar. Ini ya.
Kemudian lagi dikaji oleh para alim ulama, gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan di luar sholat sing ora napa nggih? Ya sing ora sak baene niku gerakan sholat boleh dilakukan, sing penting jagi kemaslahatan sholat. Maka kajian kita mengambil kesimpulan bergerak lebih dari 3 kali itu tidak membatalkan sholat selama ada kebutuhan. Kalau kita ngaji sebagian metodologi fikih Syafi'i kan gerak ping 3 niku dhisik zaman kula cilik ya didoktrin. Obah kena Mas nang ora kena luwih saka ping 3. Berarti mau kukur-kukur dihitung. Siji. Lagi siji ki medun ki siji apa munggah medun ki dihitung siji, repot niku ya. Siji, loro, telu. Lah balik kene piye? Apa meneng matenteng ngeten iki? Kan ra entuk luwih saka 3. Nah, ya maksudnya orang ngono, balik ke ora dihitung. Lah kok kowe gawe kaidah dhewe, ngoten. Jadi memang akhirnya apa? Bergerak itu ya boleh-boleh saja. Membunuh hewan ya, ada napa? Kalau jengking napa-napa, mungkin ular ujuk-ujuk tiba saka dhuwur nek wani ya. Itu boleh digepuk ngoten ketika sholat boleh. Yang penting orang nyuwara. Nyuwara, wah uloy kurang ajar ngoten. Itu berarti sudah batal itu. Tapi kalau sekedar gerakan sampai golek gepuk, mungkin perso sing anu golek gepuk ngoten, nang yo niki prakteke ora kedadian. Prakteke napa? Sak masjid melayu kabeh. Nah enten ulo tenan lho, muga-muga ya ora, aku dhewe ya wedi. Saya nek sing ngoten niku dadi kelingan terus kok terus wedi ngoten. Oke, jadi gerakan itu enggak apa-apa, Pak ya, asal tidak untuk gerakan yang sia-sia. Tipe mau gateli wong yo butuh dikukur, ndak apa-apa. Menake imamah atau surban, menake kuplo, menake baju boleh-boleh saja. Kemudian kebolehan sholat sunnah berjamaah niki sing penting ora rutin. Artinya rutin ini ngeten. Niki nun sewu nggih, termasuk suami istri. Suami istri itu mungkin tahajud bersama atau berjamaah. Itu ya kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak. Jadi tidak berjamaah terus. Kalau berjamaah terus malah tidak sesuai sunnah. Jadi sok nggih salat piyambak-piyambak. Bersama tidak apa-apa, dibangunkan, nanti terus salatnya bersama tapi tidak berjamaah. Sesekali berjamaah tidak apa-apa. Nek salat, nggih. Kadang-kadang masalahnya ora tangi kabeh dadi malah orang lakoni bid'ah. Ora nek kula insyaallah mboten nate nglakoni bid'ah. Napa ora tau salat ngoten pamane. Nah, itu beda lagi urusannya. Oke, ini ya beberapa hal berkaitan dengan hadis dari Abdullah Ibnu Abbas. Kula lajengaken hadis berikutnya. Ini kalau penomoran hadis beda-beda di buku saya 337. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sudah mengkaji nggih, Anas niki pembantunya Rasulullah yang sangat setia, mendampingi Rasulullah itu 9 sampai 10 tahun. Maka Anas bercerita ngeten. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakumtu ana wa yatimun khalfah. Saya pernah sholat bersama Nabi. Lah saya itu berdiri di belakang Rasulullah bersama seorang anak yatim. Kemudian Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, itu berada di belakangnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini hadis ini menerangkan jadi bahwa enten anak yatim itu disebut ya di dalam apa namanya penjelasan itu namanya Domiroh ibn Abi Domroh, mantan budaknya Rasulullah. Jadi sholat, Nabi sholat, Anas di belakangnya bersama seorang yatim jajar, terus wingkingipun ibunya Anas, naminipun Ummu Sulaim. Nah coba kita kaji fikih hadisnya.
kok bisa Rasulullah itu sholat seperti itu? Niki sholatnya sholat sunnah, Bapak Ibu adik-adik ya. Jadi bukan sholat fardu. Ceritane Ummu Sulaim ini kan ibu kandungnya Anas bin Malik. Anas bin Malik niku putra asuhnya Rasulullah. Jadi ceritane Ummu Sulaim menika mengundang Rasulullah ke rumahnya untuk dahar. Nah, biasa khidmah ya. Milo mengundang orang yang mulia untuk makan itu ya sunnah gitu. Jenengan kadang ngundang kula ya, ngundangnya sisan ngisi pengajian. Kali sholat maghrib misa temriki, iki rada suwe ra undangan ya. Nah niku leng nek ngundang mangan tok ya sok ya ora teko ngoten ya. Nah itu sunnah. Jadi bagus. Kemudian ketika Nabi memenuhi undangan itu, beliau melaksanakan sholat sunnah. Mboten dijelaske Pak, niki sholat sunnah nopo? Saya belum membaca keterangannya, tapi yang jelas Nabi memberikan pitedah babakan sholat ini. Maka kemudian Nabi sholat, di belakangnya ada dua makmum putra, Anas sama Domiroh, Ibn Abi Domroh, kemudian belakangnya ada Ummu Sulaim. Nah, sekarang kita coba kaji fikih hadisnya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa soft anak kecil, Anas itu masih kecil, usianya belum ada 11 tahun. Jadi kecil, itu ternyata softnya dipun etang, atau sah membuat soft dari kalangan anak kecil. Maka kemarin kita ngaji soal soft kemarin ya. Jadi memang asalipun menikah bocah-bocah itu softnya di belakang orang tua. Dikecualikan bocah-bocah sing sampun dunung. Kemarin kita kaji, dunung itu dia tertib, tidak rame, kemudian memang bersemangat berada di soft depan, itu jangan diputus semangatnya itu. Biarkan dia berada di soft depan, tapi jangan berada di belakang imam. Jadi kalau memang dia semangat, direwangi adzan, direwangi qomat, bar qomat kon mundur, niku jenenge kedzaliman ya. Oh wis direwangi adzan qomat ning ngarep dhewe beguguk wis siap di belakang imam digeser sithik mboten apa-apa, sing ning mburi imam sing luwih afdol. Ning umpama nggih Pak ya, enten bocah cilik kelas 1 SD, kelas 2 SD sudah dunung bias sregep bahkan qomat, bahkan adzan ning mburi imam. Bae jamaah niku ora enek sing luwih akeh hafalane timbang dheweke. Mungkin dia juz amma sudah hafal, juz 29 sudah hafal, enggak apa-apa dia di belakang imam. Bahkan nanti kalau batal menggantikan imam juga tidak apa-apa selama dia ngerti tentang hukum-hukum sholat. Kadang belum balik pun disahkan oleh para alim sebagai imam, sing penting syaratipun menika memang dia dunung. Nah, jadi dia tamyiz namanya ya. Usia tamyiz itu kadang urung balik. Tamyiz niku napa? Bisa membedakan antara hak dan batil. Kan ada orang sudah balik, wow, bukan hanya balik, sudah besar, sudah sepuh, tapi ora tamyiz. Nah, tidak ngerti, ora pati dunung itu juga ada. Kemarin kita mengkaji itu ya. Nah kemudian kalau makmum itu lebih dari satu, afdolnya di belakang imam. Nah, milo nanti ya kalau ada kejadian sholat berdua kemudian datang makmum itu ya makmumnya boleh ditarik ke belakang atau imamnya maju. Niki nyetu ora ono petunjuk sing konkret ngoten kecuali dalam sholat-sholat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sholat fardu mboten enten. Nah, makanya nanti kalau kita kan kadang karena di Indonesia itu ya kondisinya macam-macam, asok ketemu sing ngoten niku ya digeret mboten apa-apa. Nah kemudian Bapak Ibu adik-adik, sholat wanita di belakang shaf laki-laki sendirian seperti Ummu Sulaim itu sah ya, meskipun hanya sendirian. Jadi kalau dia ora kok terus ngeten Pak nek duwe shaf dhewe ning mburi, nanti kita kaji ya setelah ini shaf sendirian itu. Lah niku nek sholat sak shaf isine mau wong siji ngoten apa sah niku? Ya tetap sah kalau dia wanita sendirian, orang kok terus desel-desel nih wong lanang. Seperti sholatnya Profesor Aminah Wadud itu ya.
sholat Jumat di gereja katedral di Amerika, itu imame wedok, ya Profesor Aminah Wadud itu, muadzine wedok ora kudungan, ya ora jilbaban barang, terus makmume lanang wedok campur dadi siji. Naudzubillah min dzalik, itu praktek apa itu namanya ya? Konon emansipasi wanita. Sing imam Jumatan ini ora gur lanang tok, wedok ya entuk. Nah, ini bahaya sekali ya. Kalau di tempat kita dipraktekkan ras itu Jumatan niku. Malam Jumat niku mungkin. Nah, repot itu malahnya. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu, kemarin dulu sudah kita kaji, wanita memang tidak ditekankan untuk berjamaah sebagaimana pria. Tetapi boleh berjamaah. Berjamaah juga dapat pahala jamaah. Tindak masjid juga boleh, apalagi kalau pas jadwal pengajian, ya. Jadi kalau Rasulullah itu dawuh kepada para wanita kon salat neng omah. Tetapi juga ketika mereka punya hajat atau kepentingan kagem salat ten masjid, bahasane Nabi la tamna'u ima Allahi masajida. Ojo mbok awisi, jangan dilarang istri-istri kalian untuk mendatangi masjid-masjid. Nah, maka kita tengah-tengah saja ya. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak ke masjid, makanya itu sudah disater, itu ditabir itu ya bagus, sehingga ibu-ibu ki ora ketok ngoten lho. Wis arep jagongan dhewe, arep teng pental itu ora ketok ngoten. Ustate ora weruh ngoten. Jenengan jamaah insyaallah malah wis biasa nek kula kan malah dadi fitnah soalnya madhepe mriko. Nah, nek weruh polahe ngoten kan malah dadi masalah ngoten. Maka tidak ada masalah sholat di masjid ya. Oke, kemudian bolehnya sholat sunnah itu untuk mengajarkan kepada yang tidak tahu atau tujuan-tujuan yang bermanfaat. Loh jauh ya, kadang-kadang kan kalau ada ustadz sholat ngoten niku sok digatekke, disawang. Kemudian nanti ada kesimpulan-kesimpulan saking menapa sing dilihat dari ustadz yang sholat itu. Ternyata ustadznya itu kalau sholat caranya begini. Nah, itu boleh sebagai satu bentuk pengajaran ya. Kadang ngarep napa ngajarke utawa rapati ustadz. Nah, ustadz mungkin malah genah ya. Ora rapati ustadz pengen ngajarke nek sholat itu disunahkan mencari sutroh atau pembatas depan. Kalau sudah ada karpet begini ya sudah cukup. Garis itu cukup menurut hadis hasan yang disahihkan atau dihasankan oleh Ibnu Hajar. Garis ini cukup. Nang umpama mboten enten napa-napa blas, itu kan orang mencari sutroh. Kadang sutrohe piyai lenggah zikir. Enten piyai nembe lenggah tinggu sutroh batas depan ya. Jadi ben napa? Mungkin nek cara kula salat niku ngarepe nek pembatasi ben orang itu tidak melewati dia ketika sedang salat. Lah sing tinggi sutroh wong dikir niku wae lunga. Sing tinggu batas lunga, akhirnya golek sutroh ngarepe ana wong neh. Nek mboten enten golek ngarepe ngwasi tembok nggih. Nah itu kan jalan. Oh, salat iki mlaku entuk. Jadi salat niku kalih mlaku mboten batal. Makanya kula bar niki kula wacake hadis salat karo mlumpat kuwi entuk nggih. Tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Jadi salat sambil berjalan boleh. Karena memang ada kebutuhan untuk mencari sutra. Ada pertanyaan, Pak Sahati nek sholat sarungan entuk mboten? Ki mboten entuk nek sholat kalih sarungan. Sarungan sih nembe sholat. Ternyata maksudnya begitu. Tapi kalau sarungnya melotrok, nah itu gimana? Nek melotrok sampai terlihat auratnya batal. Kan kadang anak kecil itu ya sok nakal. Gandulan sarung, lah blebetane rapati bakoh, akhirnya ucul melotrok, ora katoan, nah itu batal itu, ya. Karena kelihatan auratnya, lututnya kelihatan, pahanya kelihatan, batal pak, ora kok terus sarungnya diunjuke meneh, ditutupne salate mboten. Neng nek iso dipertahankan. Ketika anak itu narik sarungnya jenengan bertahan, dicekeli, ojo ngasih melotrok.
Nek jek nekat mari cekel cengele diputer gitu. Bocahnya sing dikondisikan itu. Soalnya saya pernah mengalami kasus seperti itu. Jadi bukan saya tapi ada kejadian di situ sarungnya sudah melotrok. Lah kalau melotrok ya orang kok terus diuntel-untel simbah-simbah itu biasa mungkin kan sarungannya ora pati bakoh gitu. Ini jadi nek simbah zaman dhisik malah bakoh wong disetuti barang. Lah ning setute keri memang sarunge sing melotrok. Setute ora melu melotrok. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Jadi dalam hadis ini dikaji ngeten Bapak Ibu. Karena sholat ini berkaitan dengan undangannya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niku ngundang Nabi dahar atau makan-makan, maka ditekankan juga di sini babakan apa? Memenuhi undangan seorang muslim selama undangan itu dalam kebaikan. Nek undangan itu ada unsur kemaksiatan malah kudu ditolak. Jadi ora dipun rawuhi tapi malah justru harus ditolak. Oke, saya lanjutkan aja ya. Ini berikutnya dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kula aturi paring kawigatosan niki hadis yang sering disalahpahami oleh orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Bukan berarti saya tahu, tapi kita kan ngaji kitab ya. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah bukan Abi Bakar ya, beda. Abu Bakrah itu beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Jadi Nabi niku Abu Bakrah niku nate istilahnya apa Pak? Salat ngoten. Nabi nembe salat itu ketika rukuk Abu Bakrah ini pengen mengejar. Jadi intaha ila An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Nabi nembe rukuk dia pengen ngoyak rukuke Nabi, nembe dugi telat. Faraka'a qabla an yasila ila soffi. Kan pamane temriki nggih, Masjid Nurul Hidayah. Imamnya sudah rukuk, dia baru sampai di jalan itu, di pintu itu. Belum sampai ke soff. Nah, kemudian Abu Bakrah ini rukuk. Qabla an yasila ila soff, sebelum sampai ke soff. Berarti rukuk terus mungkin melaku. Neng pokoknya rukuk bersama imam. Fadzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah peristiwa menika diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bar salat diceritani. Maka Nabi ngendika ngeten. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nah, niki maknane kula cegat ten ngarep. Jadi Nabi nek membahasakan ini itu nek kita terjemahkan ada yang memaknai ngeten. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah nambah semangatmu. Wala ta'ud lan aja mbok baleni sing ngono kuwi. Tegese napa? Semangate salat berjamaah niku supaya ditambah. Dadi orang asih direwangi rukuk dereng tekan shaf. Ada juga yang memaknai zadakallahu khirson wala ta'ud, semoga Allah menambah semangatmu neng kuwi aja mbok itung sak rakaat. Kita paham? Ada saudara kita yang memahami begitu. Neng sing elok Pak, Bu, ternyata hadis ini menurut afsahnya, menurut yang paling fasih, miturut para alim ulama niku juga ada yang membaca bukan ta'ud. Nek ta'ud niku maknane aja mbok baleni, wala ta'ud aja mbok baleni utawa aja mbok hitung bisa. Tapi ada juga yang membacakan asalnya gundulan. Tulisannya padha ta ain dal niku wacane wala ta'du. Aja mlompat. Jadi kowe ruku kena neng mlakune ning sofi mlaku wae aja mlompat. Ada makna seperti itu. Wallahu alam bisawab. Redaksi yang paling sahih menurut Syekh Abdurrahman Ali Bassam, pensyarah kitab Bulughul Maram sing judulnya Tawdihul Ahkam, itu malah
wala takdu ning aja lompatan. Nah, ini berarti kan nanti ada 3 makna ya. Kalau yang beredar di kalangan kita itu aja mbok baleni. Sesone aja ngono kuwi, ngoten nggih. Yang kedua, aja mbok hitung, berarti rukukmu ra kanggo sak rakaat. Kowe dihitung telat. Ini saudara kita ada yang memahami begitu. Di kitab-kitab fikih juga ada. Jadi bukan hanya pendapatnya Pak Sukino atau MTA, oh sudah ada sejak lama. Di kitab-kitab fikih klasik ada yang berpendapat seperti itu. Mula aja sok gampang ke anu nggih. Mengklaim ini pendapat kelompok fulan, apa meneh pendapatnya sahati wis ra masuk nggih. Kula niku mong melu. Nah ini. Kemudian yang ketiga ternyata ada makna ojo melompat. Nah ini coba kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya. Menurut pendapat terpilih, dan ini sudah kita rekomendasikan di kajian kita ini, bahwa orang yang berjamaah mendapati rukuk bersama imam sekalipun hanya 1 detik atau 1 hela nafas atau 1 kejap mata, dia sudah terhitung mendapati 1 rakaat. Dasarnya cedok man adroka ro'ah fakot adrokas sholah. Piyayi sing entuk rukuk berarti entuk salat sak rakaat niku. Lah sing ngendika ora entuk sak rakaat ini juga ada dasarnya, hadisnya padha ning dipahami beda. Mahamine ngeten, man adroka ro'ah niku ora diartike ro'ah itu ora diartike rukuk, tetapi diartikan rakaat wutuh. Jadi sing entuk sak rakaat fakot adrokas sholah berarti sholatnya sempurnane ora entuk berarti ora entuk sak rakaat niku. Maka tidak masalah Bapak Ibu ya. Kalau di masjid ada orang masbuk karo ora masbuk kok posisinya aneh. Di beberapa masjid itu kan ada pertanyaan, mosok to Mas sholat kok aneh. Sing soft ketelu ki malah nambah sak rakaat. Lah sing soft nomor 5 ki ora enek sing ngadeg babar blas. Niku mboten masalah, sebab napa? Sing soft nomor 3 nambah sak rakaat, dheweke ora ngitung rukuk bersama imam itu sebagai 1 rakaat. Bahkan beberapa pemahaman ora entuk Al-Fatihah imam we, ora entuk sak rakaat. Ini tidak perlu kita perpanjang, soalnya kalau ngaji niki ten Masjid Pasar ya sak pertemuan. Dan kita sudah pernah dulu mendudukkan masalah ini pada bab bacaan Al-Fatihah menika, nggih. Jadi silakan nanti toleransi saja, boleh-boleh saja yang entuk rukuk kok nambah, ora usah ngelok-ngelok nggih. Salat maghrib kok mung 2 rakaat. Kok 2 rakaat piye wong 3? Ha sampean kurang 1 orang nambah. Lah sampean 4. Maghrib kok iso ele-elan 2 karo 4 iki berarti iki wong ora tau ngaji ngoten. Nek wong ngaji ya wis duwe prinsip sing dieloni pundi ngoten. Nek jenengan takon kula jelas. Rukuk sedetik, sekejap entuk sak rakaat. Nek kula ragu pamane nggih. Kadang masalahnya ragu Pak ya. Kita masuk sholat itu dapat rukuk atau tidak itu ragu. Takbiratul ihram dulu sunnahnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah jari. Nek kula ya apike tetep takbiratul ihram. Ora langsung rukuk nggih. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus rukuk. Ya cepet mboten napa-napa. Cuma pas rukuk niku kan imam sami Allahu liman hamidah, terus kene rukuk dhewe baru kuwi sami Allah kuwi entuk rukuk ora. Kadang kan ragune jane ya ora entuk wong kono wis muni sami Allah. Lah ning kula tonton niku pas muni sami Allah niku gegere isih lurus kok, Pak. Dhewe memang wong tuwa, tangine suwi. Sami Allah wis tekan hamidah. Lah kok makmume niku ngadeg kabeh dhek jek rukuk. Bae memang ora iso tangi, ngoten. Lah niki kan masalah ngoten. Berarti memang kalau ragu ya sudah dihitung tidak mendapat rukuk. Saya juga pernah diprotes. Lho Pak Sati kok wau nambah. Kan pun entuk rukuk toh. Lah sampean ngitung entuk. Lah aku ra entuk kace sedetik nek aku rumangsa ra entuk, ya ora entuk. Rukuk tidak harus membaca Pak ya. Jadi dapat rukuknya imam itu maksudnya posisi rukuk. Kadang wis ora mungkin sempat maca subhana rabbiyal azim, mboten iso. Nggih. Kadang imamnya rukuknya cepet banget gitu. Maka saya sarankan
Imam Masjid Nurul Hidayah rukuke minimal kaya kula. Wah, aja suwe-suwe, nang ya aja cepet-cepet dadi diitung cetha. Niki entuk rukuk napa mboten. Baik. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan entuk rukuk niku entuk sarkat. Mula nek urung tekan nggone shaf kok wis rukuk karo mlaku ya tetep sah. Ning aja dibaleni. Aja dibaleni sesuk meneh ngono meneh. Niku kurang ajar jenenge ya. Utawa wala ta'du, aja melompat. Aja melompat. Dia mlaku biasa mawon. Jalan biasa. Yang ini nek dipraktekne ning ngene dhewe jan dienggo guyon cah cilik-cilik. Salat karo mlaku ngoten nggih. Malah ra genah niku. Baik, kita baca juga. Nah ini. Sing memaknai ojo melompat itu antara lain Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Janganlah melompat wala ta'du dan yang lain-lainnya. Jadi ada yang memaknai begitu. Berarti mungkin nek telat niki enten hadis, Pak. Idza sami'tumul iqamah, yen sampeyan ki mendengar iqamah, famsu ya jalan saja. Fa alaikum atau wa alaikumus sakinah wal waqar. Tenang. Tenang saja, ora usah kesusu. Mempercepat jalan boleh, tapi ndak usah buru-buru sampai kesandung atau berlari ndak boleh. Fama adraktum fasallu. Engko sampeyan entuk ya wis kuwi, wa ma fatakum faqdu. Yang ketinggalan dijoli. Baik. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini ada satu kajian sekaligus saya bacakan hadis berikutnya ya. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wabisah bin Ma'bad cerita, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khalfas saffi wahdah. Nabi niku mirsani enten piyayi salat di belakang shaf sendirian. Coba ini mohon kawigatosan ya. Fa amarahu an yu'idas shalah. Maka Nabi memerintahkan untuk mengulang salat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Lah ada hadis malih dari Talqin radhiyallahu anhu, la sholata limun faridin khalfas saffi. Tidak sah salate piyayi sing piyambakan di belakang shaf. Ada tambahan ala dakhaltu ma'hum. Loh, sampean kok apa? Dhewean ning mburi shaf, mbok langsung desel-desel, dikon desel-desel. Awi jetaror ta rojulan utawa nek ora desel kowe nggereto wong saka ngarepmu supaya ora dhewe. Nah, coba Bapak Ibu kita dudukkan hadis ini secara singkat nih. Saya perlu mengulang kaidah al-haditsu yasrahu ba'duha ba'du. Hadis itu setunggal dan yang lainnya, satu dan yang lainnya saling mengulang. Saya lupa ya tadi kita pakai bahasa nasional karena wah, mau dimasukkan ke YouTube ya. Biar Nurul Hidayah juga terkenal gitu. Gayanya padahal sudah terkenal ya. Ini saya nunut mukti Pak ya. Nah, jadi hadis itu tidak bisa difahami sepotong-sepotong. Termasuk ada di antara kita yang bersikeras ketika ada sholat, orang sholat di belakang shaf sendirian itu dikatakan, wah antum sholatnya tidak sah. Berdasarkan dua hadis ini tadi. Ternyata setelah dipun istilahnya disyarah ya, kemudian dikompromikan, dijamak, ada metode al-jam'u wa taufiq, kompromi dalil. Ternyata hadis-hadis itu saling menerangkan sing intine ngeten, bahwa salat seseorang yang terpaksa sekali di belakang shaf sendirian karena memang sudah tidak ada tempat untuk dia desel, atau memang sudah tidak ada kemungkinan untuk dia mempunyai teman, ya sudah sah sholatnya. Syekh bin Baz pernah memberikan fatwa, kalau bisa orang yang jelas itu sendirian
sholat di belakang sof nek iso neng jejere imam itu boleh. Tapi niki yo butuh perjuangan. Wis teko telat malah ndesel-ndesel teko nggone imam. Siji mesti imame kaget. Tur nek ning Nurul Hidayah orang mungkin. Saya ngimami Ustadz Misbah, teman saya ini nyusul jejeri kula ora sedeng. Mimbarin jenengan orang kok kurang gede mergo mere ya. Atau orangnya yang terlalu besar ya. Nah, itu kan tidak bisa. Jadi kalaupun bisa juga itu nanti di beberapa adat istiadat atau uruf tidak masuk, apalagi di Masjidil Haram tidak mungkin. Sholat jenazah saja pernah kok di Masjidil Haram itu mensolatkan jenazahnya urip. Ternyata konspirasi untuk membunuh imam masjid oleh orang Syiah. Sehingga sejak itu jenazah ketika disolatkan di sana konon tidak didekatkan di depan imam, tapi ditaruh wallahu alam di tempat yang lain karena ada konspirasi orang Syiah seperti itu. Jadi intinya menurut kaidah-kaidah syariat yang ini panjang Pak ya, kalau kita baca, sholat di belakang shaf sendirian satu orang saja itu sah. Kalau memang tidak bisa desel, adapun kata para ulama atau menarik seseorang ke belakang ini hadisnya didhaifkan oleh para alim ulama dalam takhrij mereka, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dha'ifah wal maudu'ah wa atharuha sayyi fil ummah. Menika dipun lemahkan, tidak bisa dipakai sebagai dalil. Tur yo ngeten Syekh bin Baz, Ibnul Qayyim, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu ketika mengkaji ini ada beberapa catatan. Jadi umpama sholatnya satu orang itu geret makmum saka ngarepe supaya dhewe duwe kanca. Itu problemnya satu, menarik makmum itu kan butuh jarak. Kalau sholatnya di Masjid Nurul Hidayah mungkin relatif dekat ya, ujung sana sama ujung sini ditarik salah satu gitu dekat. Tapi kalau sholatnya di Masjid MUI Klitian atau di Masjid Akbar Surabaya itu, jangan perso Masjid Akbar itu. Masjid Akbar itu sholatnya hari-hari sholat fardu 5 waktu saja tidak sampai tembok ya. Jadi Masjid Akbar itu sholatnya mong separuh masjid itu, apa sutroh sampingnya itu. Bukan tembok niku atuh bianget. Nek MUI niku kula hitung ndek niku zaman itikaf niku MUI itu 70 orang. 68 sampai 70 orang. Berarti nek geret itu kan ya atuh banget mlakune. Untuk ngoten. Nah, itu satu itu persoalan. Kemudian yang kedua juga mendolimi orang. Awang direwangi untuk sop ngarep kok malah digeret ning mburi. Itu adalah perampokan terhadap pahala dan itu kedoliman, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga menjadikan saf depannya itu jadi longgar, padahal perintahnya tarassu, rapatkan, wasaddul khalal, yang longgar-longgar ditutup ngoten. Lah kok malah wong sing salah dhewe kok teko telat kok malah geret-geret ngoten, hitungane ngoten ya. Kemudian juga mengganggu kekhusyuan orang yang ditarik itu. Saya yakin ini mengganggu sekali. Pomo entuk ngoten, mesti mengke sing digeret niku biasanya sing paling pinggir memang kaidahnya niku salate ora khusyuk. Wah, salat muga-muga ora enek sing telat. Enek sing telat kelakon aku kok digeret pomo entuk ngoten ya. Tenan bae. Celek cekel tangane aret mundur ngoten. Niku jan ra mutu, Pak. Cara dipraktekne ngoten dadi ora pati mutu ngoten. Nah, ini makanya ibadah itu intinya tauqifi. Maka kalaupun seandainya larangan Rasulullah niku ajeng dipraktekne niku kok ora kok terus ngurbanke wong liya. Ya sampeyan ki aja teko telat ngono. Aja teko telat salat dhewe, pomo telat aja dhewe ngoten. Mula terus enten telat berjamaah. Niku rumusnya niki wau. Mas kok nek telat bareng aku yo. Yo siap ngono. Jadi ada fikih terlambat, fikih kontemporer itu ya. Nah, baik Bapak Ibu seperti itu miturut keteranganipun para alim ulama. Maka prinsipnya kalau kepepet banget sholat sendirian di belakang shaf ya tidak apa-apa, sah sholatnya ya, selama
memenuhi kriteria berjamaah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, saya cukupkan untuk kajian ini. Mungkin enten komentar sedikit, Ketua Takmir. Cukup ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.